Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi alladhi sadaqa wa'dahu ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat takwa khatib sampaikan buat pribadi dan umumnya kepada segenap jamaah Id yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti takwa yang sesungguhnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa kurban adalah peristiwa yang bersejarah, dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, dan itu terlukiskan di dalam Al-Quran. Diawali dengan setiap zaman Nabi memiliki perbedaan syariat masing-masing. Ketika Nabi Adam alaihi salam berumah tangga dengan Siti Hawa, dia melahirkan putra itu hampir 120. Dari setiap 120 melahirkan selalu kembar, kecuali pada saat yang ketiga beliau tidak kembar, hanya melahirkan Nabi Sis. Kembar yang pertama adalah Qabil dan Ikrimah. Kemudian kembar yang kedua adalah Habil dan Labudha. Dan hampir setiap melahirkan selalu kembar. Karena pada saat itu syariat tentang pernikahan sekandung belum ada, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan putra yang tidak sekandung atau tidak satu waktu melahirkannya. Akhirnya adalah diputuskan Habil diminta untuk dinikahkan dengan Labudha, sementara Habil dinikahkan dengan kakaknya Ikrimah. Nampaknya bahwa Habil tidak merasa menerima, karena Ikrimah parasnya jauh lebih cantik bila dibandingkan dengan Labudha. Kemudian Habil itu berkata, yang dikutip dalam kitab Mafatihul Ghaib karangan Imam Ar-Razi, kata Qabil, ana ahaqqu biha
saya lebih berhak ketimbang Iklimah. Wa huwa ahaqqu bi ukhtihi, dan engkau wahai Habil lebih berhak dengan Labudha. Wa laisa hadza min Allah Ta'ala. Kata Habil disampaikan bahwa ini adalah sebenarnya bukan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innama huwa rahyuka. Ini adalah semata-mata rekayasa Nabi Adam semata. Habil protes terhadap ayahnya Adam alaihissalam bahwa saya yang lebih berhak dengan Iblis, dan Habil pun sama lebih berhak dengan Labudha. Walaysa hadza min Allah Ta'ala, ini bukan ketentuan Allah, tetapi ini adalah semata-mata rekayasa ayah saja. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Adam alaihissalam, keduanya dipersilahkan untuk mempersembahkan kurban yang terbaik. Di mana kurban yang terbaik yang akan diterima oleh Allah, maka berarti keputusan Adam alaihissalam untuk menikahkan putranya dengan saudara yang setelah pernikahannya itulah yang dianggap sah. Maka kemudian keduanya berkurban, dan tatkala keduanya berkurban, Habil adalah sebagai salah seorang putra Nabi Adam alaihissalam yang memiliki pertanian yang sangat luas. Beliau menyampaikan bahwa pertanian yang dihasilkannya adalah sebagai usaha diri. Maka ketika Allah memberikan atau meminta persembahan, tidak pantas kalau diberikan yang terbaik, maka dipilihlah yang paling terjelek. Tapi sebaliknya Habil yang memiliki usaha di bidang peternakan, ini karena Allah yang memintanya, maka beliau persembahkan domba yang terbaik. Ini pun menjadi isyarat kepada kita semua bahwa ketika kita melakukan kurban yang dilakukan hanya setahun sekali, berikanlah kurban yang terbaik. Kalau tidak bisa dengan domba yang terbaik, dengan sapi yang terbaik. Kalau tidak bisa dengan domba yang terbaik atau dengan sapi yang terbaik, paling tidak niat kita yang terbaik. Tidak boleh lagi ada kata menggerutu ketika tidak kebagian daging kurban. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, walaupun kita punya hak tetapi bukan menjadi kewajiban. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Sebagian dari daging kurban itu adalah dimakan oleh orang yang berkurban. Wa at'imul qani'a, dan diberikan kepada orang-orang yang meminta, wal mu'tar, dan kepada orang-orang yang tidak meminta. Artinya sahibul kurban hanya memiliki bagian seperti itu. Tetapi bagian itu bukan menjadi kewajiban. Mau diambil silahkan, tidak diambil juga tidak apa-apa. Betapa banyak ratusan ribu umat Islam di Indonesia yang sekarang berkurban di Mekah, tidak ada satupun yang memikirkan bagian dari kurban. Dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah hari kita untuk berkurban. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Allah hanya meminta satu ekor domba, tidak meminta rumah kita, tidak meminta mobil kita, tapi Allah hanya sekedar meminta 1 tahun sekali dengan harga kurang lebih sekitar 3,5 juta. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka wajar kalau kemudian Allah mengawali firman-Nya dalam surat Al-Kautsar itu, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang begitu banyak, kata Allah. Maka Allah hanya meminta, fasallini, maka sholatlah, Rabbika, dengan menghadap kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Jadi Allah hanya meminta dengan segitu banyak nikmat yang kita dapatkan,
Pertama adalah kita untuk sholat, yang kedua adalah untuk berkurban. Karena kurban yang disampaikan oleh Qabil kurang baik, dan tanda-tandanya kata Allah nanti akan diterima kalau kemudian kurban itu disambar oleh api dan diterima. Dalam kitab Mafatihul Ghaib juga disebutkan oleh Imam Ar-Razi, qabilallahu ta'ala qurbana Habil. Allah Ta'ala menerima kurbannya Habil, yaitu bi anna anzalallahu ta'ala ala qurbanihi nar, dengan menurunkan api untuk menyambar kurban milik Habil. Kemudian apa yang terjadi? Fataqalluhu Qabilu hasadan lahu. Kemudian Habil membunuhnya atau membunuh Habil karena merasa dengki. Nah, peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran dan umat Nabi Muhammad supaya paham semua. Perintahnya langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Ma'idah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'abnai Adam bil haq. Kata Allah, bacakanlah, ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Nabi Adam, naba'abnai Adam bil haq, dengan sebenar-benarnya. Apa beritanya adalah in qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal, yakni adalah peristiwa keduanya mempersembahkan kurban yang diperintahkan oleh Allah, kemudian diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari salah satunya. In qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, dan satu lagi tidak diterima, yakni kurbannya Qabil. Kemudian Qabil berkata, qala la aqtulanna, dalam Al-Quran, sungguh aku akan membunuhmu, mengancam kepada Qabil. Qabil berkata, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dan orang-orang yang bertakwa. Maka nilai kurban, nilainya adalah bukan besarnya sapi, bukan besarnya domba, tetapi nilai ketakwaan. Oleh karenanya dalam rangka menyempurnakan ibadah kurban itu, apa yang sudah kita percayakan kepada panitia, pasrahkan bahwa itu adalah bagian dari pengorbanan kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang memiliki kemampuan. Kata Rasul dalam hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man kana lahu sa'atun wa lam yudhha falam yaqrabanna musallama, barang siapa yang telah memiliki kecukupan kemudian walam yudhha dan tidak berkurban, fala yaqrabanna musallama, janganlah mendekati musallaku. Itu pesan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak bisa berkurban pada hari ini, pada tahun ini, paling tidak kita sudah untuk mempersiapkan untuk berkurban di tahun yang akan datang. Dan kalau kita tidak berkurban, maka janganlah paling tidak sedikitnya kita kurbankan, kita potong akhlak yang tidak baik yang melekat pada diri kita pada setiap waktu dan setiap hari. Itu bagian daripada kurban kita, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyembelihan hewan sesungguhnya adalah memiliki hakikat hikmah, yakni adalah melepaskan segala bentuk nafsu dan sifat-sifat kebinatangan. Oleh karenanya bagi yang tidak berkurban, lepaskanlah untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan itu. Mudah-mudahan oleh Allah kita semua diberikan kekuatan dan keimanan dalam rangka setiap menjalankan ibadah yang menjadi tuntutan dan kewajiban bagi umat manusia. Barakallahu li wa lakum minal Qur'ani at-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari pada khutbah yang kedua ini sama-sama kita bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa mawlana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم طول عمرنا وصح أجسادنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والقران والفحشاء والمنكر والجيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله